Newsman Opinion. CNN menulis Menteri BUMN Erick Thohir menyebut dana pensiun BUMN merupakan sarang korupsi oknum pengelola investasi, sehingga banyak tagihan dana pensiunan tidak terbayarkan. Beberapa contohnya adalah Jiwasraya dan Asabri. Untuk itu rencananya Erick akan mengkonsolidasikan dana pensiun BUMN. Apa komentar Anda? Apakah dengan konsolidasi dana pensiun BUMN bisa memberantas sarang koruptor itu? 633-9160. Sebenarnya sih ya nggak ngaruh juga ya kalau misalnya udah dikonsolidasi dijadiin satu, tetap ada oknum-oknum yang pada mencuri itu sama aja. Jadi intinya sebenarnya bukan konsolidasi BUMN dana pensiun ini, tapi ya benar juga sih dikonsolidasi agar lebih sedikit dan lebih terkonsentrasi. Tapi yang paling penting ya disapu itu tikus-tikus yang mengerat dan mengerat keuangan dan juga membuat investasi-investasi tanda petik bodong yang bisa merugikan dan masuk di saham-saham gorengan atau investasi gorengan. Jadi duitnya nggak habis dan bisa dilakukan untuk dana pensiunnya. Jadi yang penting diusir dulu itu tikusnya itu. Itu aja, makasih. Kalau menurut saya sih, yang namanya dana investasi itu kan yang ngawasin ada OJK apa Bapepam ya. Kalau mau diberantas yang nggak betul gitu, dana investasi itu dari OJK Bapepamnya nggak benar itu disisikan habis. Kayak pinjol online atau pinjol yang ilegal itu bisa diatasi. Kenapa investasi bodong itu nggak bisa diatasi gitu menurut saya. Kan mesti tegas gitu, kalau mau tegas sekalian. Kalau nggak tegas ya nggak bisa selesai sampai kapanpun. Itu aja, makasih. Menurut saya seperti ini ya, di Indonesia itu sebetulnya kalau mau diusut benar, kemungkinan bukan hanya pada asuransi Jiwasraya atau Asabri atau dana-dana pensiun saja ada korupsinya, itu kemungkinan di BUMN juga ada juga korupsinya. Kan waktu itu ada yang bilang ya, kalau tidak salah komisaris Pertamina, rata-rata BUMN memang ada korupsinya, yaitu kemungkinan ada. Kemungkinan yang defisit itu kemungkinan ada korupsinya, tapi kalau yang untung ya tidak tahu, harus diusut dulu. Dan di negara kita itu pertanyaannya memang apa sih yang tidak dikorupsi gitu kan? Kemungkinannya hampir segalanya itu dikorupsi. Dan ingat, semenjak tahun 1950 dulu dibentuk PARAN yang diketuai oleh Jenderal A. Nasution. Itu kita presiden pertama masih Soekarno. Itu sudah ada kok beberapa yang koruptor ditangkap. Itu berita koran zaman dulu ada. Saya mau dokumentasinya gitu ya. Dan berikutnya di zaman Soekarno dibentuk Optip, dipimpin oleh Pak Sudomo almarhum. Itu juga ada yang ditangkap. Berikutnya ada KPK semenjak zaman mantan Presiden Megawati sampai sekarang. Itu kan juga banyak yang ditangkap. Jadi kita sulit dihilangkan, kecuali integritas dan akhlak moral aparatnya harus dicari yang benar-benar jujur, kredibel, amanah, dan patona. Dan sistemnya juga harus bagus undang-undangannya. Kalau tidak seperti itu, ya mustahil bisa dibasmi dah korupsinya, atau mustahil bisa hilang kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Erick sangat bagus untuk melakukan konsolidasi, jadi decentralized gitu, untuk memudahkan pengontrolannya kalau ada korupsi atau apa. Karena saat ini kalau kita sebar ke mana-mana, susah bagi pemerintah untuk mengontrolnya. Dan yang kedua, orangnya juga harus diperbaiki juga, bukan hanya centralized saja. Kalau orangnya nggak diperbaiki ya sama aja, korupsinya akan tetap menjamur, gitu aja. Lebih baik aparat hukum dan perangkat hukum, sistem hukum itu semua yang diperkeras. Ya karena kita masih tahu sampai sekarang masih banyak hakim yang memang korupsi. Jadi karena kita bisa lihat dari keputusan hakimnya yang sangat tidak adil, dan kita tahu banyak hal di belakang keputusan hakim. Jadi itu artinya hakim aja sebagai penegak hukum berani lakukan itu berarti hukum di Indonesia masih dipandang remeh. Jadi percuma, lakukan apapun percuma, lebih baik perketat hukumnya, seakan-akan senjata kita diganti senjata yang lebih besar. Kalau bisa orang ada masalah besar bisa tertembak mati, kira-kira begitulah. Terima kasih. Iya, menurut saya memang dana-dana pensiun, terutama di asuransi Jiwasraya dan juga Asabri itu memang dikorupsi. Bahkan dari dulu saya mengumumkannya di media sebelum diusut. Itu karena memang bukan karena sistem dan peraturan undang-undangan kemungkinan yang nanti disalahkan lemah, tetapi lebih kepada integritas personal dari aparat-aparat yang menangani
atau pegawai-pegawai yang menangani uang-uang itu gitu ya di dana pensiun itu di asuransi jiwasraya dan Asabri. Sehingga walaupun sistem dan peraturan undang-undangannya sudah dibetulkan atau sudah berbaiki bagus, akan tetapi nanti kalau orang-orangnya masih integritas moral dan akhlaknya buruk, ya sama saja masih terjadi korupsi kemungkinan. Di negara kita permasalahan utamanya memang korupsi yang terjadi di BUMN itu memang karena aparat atau pejabat-pejabat yang menjabatnya itu diragukan integritas moral dan akhlaknya, karena juga kan untuk menjadi pejabat negara di negara kita di belakang layar jual di jabatan atau settingan di belakang layarnya itu sudah pada tahu, atau gratis tapi di setting skenario mungkin pernah jadi tim sukses, si penguasa atau kemungkinan dan sebagainya, lain sebagainya, itu sudah diketahui rakyat, sehingga kemungkinan sama sajalah kalau diganti orangnya masih itu saja, kemungkinan masih korupsi juga kelompok mereka gitu misalnya, kemungkinannya. Konsekuensi daripada konsolidasi itu memang besar, karena masalah itu adalah sebenarnya bukan di jumlah rupiahnya ya, tetapi masalahnya adalah di sumber daya. Mengapa sumber daya kita selalu sulit untuk mendapatkan yang berkualitas? Kalau itu dikonsolidasi menjadi satu, itu walahu alam, itu besarnya dana pensiun itu akan membludak. Nah, kalau sumber daya itu tidak diatasi, waduh, yang korupsi itu mega korupsi jadinya. Coba tolong diperhatikan, karena sebenarnya kalau sudah all out menteri yang menangani masalah uang ini, mestinya pandai-pandailah memilih orang ya, pandai-pandailah, karena masalahnya bukan di uangnya tapi di orangnya. Terima kasih. Ya, saya kira dimanapun ditempatkan konsolidasi sih oke-oke saja, tapi yang paling penting ada dua. Satu, sumber daya seperti pembicara pertama tadi, tapi yang kedua yang paling penting itu adalah sistemnya. Jadi jangan harus membuat sistem yang akan bisa gampang dikontrol, transparan, dan dikontrol secara berkala oleh siapa. Jadi intinya bahwa dua-duanya harus dipersiapkan dengan matang, orangnya dan sistemnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, saya pikir gini, mau desentralisasi atau apapun juga tergantung lagi balik siapa pengelolanya, Mbak. Kalau nanti kita bilang Erick Thohir, kemana aja masalah dengan PCR. Yang kita sekarang lagi khawatirkan ini adalah orang-orang kecil kayak kita, investor ini duitnya mau dibawa kemana gitu loh. Dengan desentralisasi nggak menjamin juga akan lebih baik. Justru kita takut menciptakan korupsi baru. Nah, duit-duit yang ada itu jangan sampai nanti pakai lagi ujung-ujungnya nanti seperti di kasus Jiwasraya dan Asabri, yang jadi korban tuh adalah investor retail. Contoh aja ini Cokro dihukum seumur hidup, tapi investor retail kayak di Hanson, di reksadana Emco, reksadana yang lain tuh nggak bisa dibayar-bayar tuh kesian investor retailnya. Nah, di sini tanggung jawab pemerintah dengan OJK tuh di mana, seperti itu loh Mbak Anita. Terima kasih. Aja diswastakan aja kalau misalkan itu dana pensiun itu, karena kenapa? Kalau dia masih negeri, bakalan nggak bakalan profesional, semua ada kepentingan politiknya, dan itu jadi bancakan dari partai-partai politik dan lain-lain. Semua itu harus diswastakan biar transparan dan itu terbuka. Kalau diswastakan tidak ada yang mau dihukum siapa? Orang dia yang dipilih juga nanti orang dia sendiri, dan itu akan kembali menjadi berulang lagi siklusnya. Walau bagaimanapun kalau orang Indonesia susah dibikin untuk profesional karena tidak di swasta. Ada celah-celah tersendiri yang bisa mereka tipu-tipu. Demikian. Terima kasih. Ini miris sekali ya kita mendengar berita yang seperti ini ya. Tetapi sekarang ini sejak Jokowi jadi presiden dan menunjuk Pak Erick Thohir sebagai BUMN, begitu banyak kita lihat BUMN kita yang di dalamnya itu begitu bobrok, termasuk Garuda, termasuk Asabri, Jiwasraya, itu begitu luar biasa bobroknya gitu. Dan hari ini kita baru sadar, bahkan juga di Pertamina yang Pak Basuki sebagai komisaris utama juga mengatakan sedemikian rupa juga di BUMN kita yang terbesar Pertamina. Nah, persoalannya sekarang apa yang harus dilakukan? Tadi dikatakan untuk dana pensiun itu mau dikonsolidasi apakah benar dan tidak. Saya melihat titik persoalannya itu bukan di sana, tetapi titik persoalannya itu orangnya yang mengurus. Apakah dalam hal ini auditnya yang tidak dilakukan dengan baik?
Nah, langkah pertama menurut saya ini tidak ada pilihan, harus dipangkas yang tidak berfungsi. Belum lagi yang dikatakan anak cucu BUMN. Itu harus dipangkas dulu. Supaya apa? Beban kerja seorang itu berkurang. Kemudian dia baru melakukan konsolidasi terhadap BUMN tertentu yang memegang dana begitu besar. Nah, yang tadi yang dikatakan ini bisa apa enggak? Saya pikir bisa. Tetapi persoalannya siapa yang melakukan? Apakah orang yang melakukan itu begitu tegas? Dan aturannya terhadap yang itu juga penting. Kalau tertangkap, apa yang harus dilakukan? Sekarang yang kejadian di Jiwasraya itu Beni Cokro yang tertangkap dan pejabatnya itu apa punishment-nya? Ini semua harus dibikin efek jerah supaya tidak merombol keuangan negara. Harus dibuatkan satu solusi yang tegas, apakah melalui payung hukum, undang-undang dan lainnya. Kalau enggak, ini nggak ada selesainya. Sekarang Erick Thohir ngomong gitu. Kalau 5 tahun lagi ganti orang, apakah begitu juga? Akan kembali lagi terulang. Jadi saya pikir ini memang harus tegasan dari seorang Jokowi. Begini menurut saya, ada dua hal ya di dalam apa itu korupsi di negara kita. Pertama itu tentang sistem peraturan undang-undangannya, dan yang kedua tentang orang-orang yang menjalankannya sistem peraturan undang-undang itu. Nah, dua hal ini harus baik, harus satu dan harus kedua. Kayaknya di negara kita, hal yang kedua ini yang orang-orangnya ini itu integritas dan aparat akhlaknya itu meragukan gitu loh, dari tingkat pejabat sampai tingkat bawah. Kan rekrutmennya juga kan tahu sendiri, tarikan orang dalam dan bayar pakai uang kalau jadi PNS atau ASN. Itu kalau di kementerian atau TNI Polri dan sebagainya, kalau ada yang tarik-tarikan itu pejabat eselon 1, 2, 3. Kalau di TNI Polri jenderal bintang 1, 2, 3, 4 itu bisa gratis karena ada jatah. Itu peraturan tidak tertulis gitu ya. Kalau yang di bawah itu harus pakai duit, itu udah bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum, sudah diketahui banyak orang. Dan akibatnya apa? Menjadi pejabat negara pun hati-hati di jabatan. Dari pertama kali dimulai tahun 1955 sampai sekarang. Mungkin nanti kata-kata itu juga gitu juga kan, peran mantan-mantan pejabat. Ya kemungkinan bagaimana negara ini kalau isinya orang-orang yang tidak benar-benar jujur, tidak benar-benar kredibel, tidak benar-benar amanah, dan tidak benar-benar katalah benar dipercaya. Kalau begini terus ya akibatnya negara ini akan terpuruk kemungkinan di berbagai bidang bernegara. Lihat aja penegakan hukumnya kan masih tebang pilih dari pertama kali berdeka sampai sekarang. Ekonominya makin terpuruk dan lain sebagainya juga tidak bagus. Ya, inilah kata negara kita. Pemilihnya curang-curang, aku udah jujur. Akibatnya begini inilah kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut pendapat saya ya itu bagus ya. Kita tahu lah. Ya, dalam cukup harus ada peraturan atau undang-undang yang kan bahwa dana pensiun tidak diperbolehkan investasi sama di swasta. Kalau sepanjang tidak diatur, kalau kita akan terjadi korupsi sama di investasi dalam bursa saham. Jika pun mau diinvestasi itu harus untuk ke negara. Kalau negara itu berbahaya, akan terjadi. Makasih. Bagian yang memang jarang diperhatikan sama para pengawas itu. Jadi sumbernya kan karena nggak prudent aja cara dia menggunakan, karena dananya kan terus nambah, penggunaannya juga jarang diawasin. Akibatnya mereka menginvestasikan sembrono. Nah, korupsinya mungkin di sana gitu loh. Jadi tidak prudent lah dasarnya. Nah, kalau dikonsolidasi memang akan lebih bagus. Cuma kembali lagi kalau saran saya sih mestinya hanya dibolehkan investasi untuk beli sukuknya pemerintah atau apa itulah, orinya itu pemerintah itu. Jadi memang kembali lagi ke pemerintah dan pemerintah yang kelola, dan itu jelas kan cukup transparan. Kalau dia menginvestasikan ke hal-hal di luar itu prosedurnya mestinya harus lebih ketat lagi gitu, jadi nggak sembarangan. Karena kebanyakan kan memang di situ problemnya. Dia seolah-olah menginvestasikan ke hal yang baik, padahal itu gorengan aja itu yang dituju itu. Akhirnya ya jebol-jebol juga. Akibatnya nggak bisa bayar pada saatnya.
Itu ya, terima kasih. Iya Bu ya, memikirkan untuk memanfaatkan dana-dana nganggur seperti itu gitu, daripada dipakai buat investasi. Sekarang kan pemerintah kan sering minjam Bu, gitu, ngutang sana, ngutang sini. Kalau udah defisit itu ngutang. Kenapa dana-dana yang seperti itu nggak dipakai aja gitu buat pembangunan, buat apa? Toh dana itu kan dibawa kendali pemerintah sebenarnya, gitu kan? Nah itu, daripada dia pinjam ke luar negeri atau apa dengan bunga yang cukup tinggi gitu kan. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.